Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tadadzakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antumul yawma ala bayyinati min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Tsumma tadharu fikum syakratani syakratal aishi wa syakratal jahli. Wa satuhawwaluna yafshu fikum hubbud dunya. Fa idza kuntum kadzalik lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhau 'an munkar wa lam tujahiduna fi sabilillah. Wal qaimuna yaumaidin fi kitabillahi was sunnati fis sirri wal alana sabiqunal awwalun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin muhtaramin, moga sami-sami kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecuali kepada hamba yang telah dipilih, yang telah disayang, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita lanjutkan perjalanan Nabi Ibrahim yang diawali dari ayat yang ke-74. Wa id qala Ibrahimu li abihi azzaru atattakhidhu asnaman aliyatan inni araka qaumaka fi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim ini dengan melihat keadaan, kemudian Allah contohkan bahwa Nabi Ibrahim ini telah dipilih oleh Allah untuk mendakwakan fikirnya. Telah dipilih oleh Allah untuk mendakwakan fikirnya setelah melihat segala sesuatu ini dalam keadaan musyrik, dalam keadaan sesat, dhalalim mubin. Sehingga ketika Nabi Ibrahim melihat bapaknya yang pembuat patung kemudian dijual kepada kaumnya, maka Nabi Ibrahim ini itu menyatakan kepada bapaknya yang bernama Azar,
atat tahidu asnaman alihatan. Apakah engkau menjadikan napa niki jeneng asnaman niki berhala niki reca patung. Nah, patung niku sebagai Sesembahan. alihatan. Engkau anggap bahwa patung ini penciptamu, kemudian pelindungmu yang memberi rezeki kepadamu. Kalau memberi rezeki kepadamu, mungkin saja bagi si napa jenis Azhar. Kenapa? Karena mata pencahariannya membuat patung. Tapi kalau pemeliharamu alihatan ilah, niku nggak mungkin. Sehingga Nabi Ibrahim itu sempat napa jenenge berkomunikasi dengan asnamannya niku wau. Patung-patung niku wau. Hei patung-patung. Hei asnaman. Ini saat ini kamu saya bawa ke pasar untuk dijual kepada orang-orang yang bodoh ini. Untuk disembah, untuk mereka sembah. Nah, saat ini coba sih kamu tak taruh di napa jenenge diseret patung niku wau diceplebono kali dianu. Ternyata patung niku sampai napa jenenge sampai rusuh kabeh sampai gak ono abane gak ono keluane. Sungguh bodoh orang yang menyembahmu. Nah niku. Maka setelah pulang Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu ini dalam keadaan sesat sesat-sesatnya, bodoh sebodoh-bodohnya, jahil sejahil-jahilnya. Nah, maka wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan kerajaan bumi, supaya menjadikan Nabi Ibrahim itu menjadi yakin. Ini perjalanan daripada Nabi Ibrahim menjadi pelajaran bagi manusia, pelajaran bagi kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk nopo berpikir. Ketika kita ini dalam hidup kita ini saat ini hidup di lingkungan masyarakat, komunitas. Ya, ketika komunitas ini tidak menjadikan kita ini sebagai orang yang berpikir, tidak menjadikan kita ini sebagai orang yang mulai mencari kebenaran, niscaya kita akan hanyut dalam komunitas itu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ultimatum napa niki memberikan ultimatum, memberikan tanda
orang-orang supaya napa jenenge mempunyai napa sifat sendiri, mempunyai milah sendiri, mempunyai budaya sendiri. Sebab kalau tidak, terus Kanjeng Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man sapa wonge sing tasabbah, tasabuh niku sing menyerupai, sing madani, koyok. Nah sakniki kan suasanae napa? Suasane wong Islam niki mboten koyok wong Islam. Nggih. Ana acara napa? Acara olahraga bal-balan, acara olahraga voli, acara olahraga niki sampai ninggal sembahyang, ninggal sholat. Padahal bainar rojuli wa bainal kufri tarkus sholat. Terus Kanjeng Nabi, pembatas antara orang Islam dan orang yang kafir itu ketika dia meninggalkan sholat. Artinya nopo? Islam itu KTP. Kenapa? Karena mboten enten pikiran. Nah, maka apa yang seharusnya kita mulai saat ini, mulai nopo jenenge, mulai seharusnya kita pikirkan keadaan umat yang saat ini. Nah niki mulai nopo jenenge membuat jamaah. Alaikum bil jamaah. Kalian hendaklah membuat jamaah. Membuat jamaah yang nopo? Nggih jamaah ahli sunnah wal jamaah. Terus Kanjeng Nabi ahli sunnah wal jamaah. Kita berusaha menghidupkan sunnah, mencontoh kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diawali dari ayat napa jenenge wasabiqunal awwalun. Adapun orang-orang yang awal-awal masuk Islam adalah minal muhajirin wal ansor, yaitu orang-orang yang hijrah dan orang yang menerima orang hijrah. Kemudian setelah hijrah berusaha menghidupkan masjid, amal masjid. Nah, ini sudah kita bahas ini. Sudah pernah kita bahas. Monggo dicari di video yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, perjalanan Nabi Ibrahim kemarin itu dalam pencarian ketika melihat bintang kaukaban, maka Nabi Ibrahim, apakah ini Tuhan? Lek dibandingno ambek apa jenenge Mang? Dibandingno ambek asnaman niku wau napa jenenge niku? Patung. Nah, reca patung. Patung ngene kok disembah. Mungkin ini. Nah, delok kaukaban niki. Kaukaban niku bintang. Ternyata afala, ternyata afilin niku surut, ilang. Genti ndelok bulan. Bulan ternyata afilin pisan. Ndelok srengenge ternyata afilin pisan, gak tepat. Maka dengan adanya fikir pencarian kebenaran ini, sembari mendakwakan kesalahan daripada kaum ini, maka Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Ibrahim niki.
Sehingga wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami memperlihatkan kami memperlihatkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardi, kerajaan langit dan kerajaan bumi, supaya Nabi Ibrahim menjadi yakin. Maka wahajjuhu qaumuhu. Nah, kita saat ini kepada ayat yang ke-80. Wahajjuhu qaumuhu. Wahaju maka dan mendebatlah qaumuhu, para kaumnya. Nah, lek sing diarani mendebat niki zaman Nabi Ibrahim niku bukan sekedar mendebat. Nah, mereka niku mendebat dengan nopo lek ngarani? Akean wong dengan banyak-banyakan pengikut, bahkan sampai krungu kepada kerajaan Namrud. Niku sehingga Nabi Ibrahim niku diweden-wedeni. Maka ola tuhajuni. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya tadi, apakah kamu mendebatku fillah kepada di dalam pengetahuanku tentang Allah, fillah di dalam Allah. Apakah kalian mendebatku masalah Allah, tentang Rabbul Alamin? Waqad hadani. Dimana? Waqad hadani. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah memberikan hidayah kepadaku, memberi petunjuk kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah, ini merupakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang pencarian daripada orang-orang yang berpikir, seperti yang dicontohkan oleh Allah dari kisah Nabi Ibrahim ini. Ketika manusia dalam keadaan bodoh, ketika manusia dalam keadaan jahil, ketika manusia ini dalam keadaan sesat, menganggap patung sebagai pemberi rezeki, menganggap patung sebagai pemelihara, menganggap patung sebagai sesembahan pencipta, seakan-akan penciptanya ini adalah patung. Kan bodoh. Maka bagaimana saat ini orang-orang melihat, kalau kita ini melihat suasana dan keadaan, seakan-akan olahraga ini yang menjadikan dia ini. Jadi seakan-akan dia diciptakan untuk olahraga. Seakan-akan dia ini diciptakan untuk olahraga. Seakan-akan dia ini diciptakan untuk meramaikan keadaan olahraga. Lek gak olahraga lo iso mati aku. Seakan-akan ngoten. Lek gak olahraga gak mangan aku. Lek gak olahraga gak mangan. Lek gak olahraga
Seakan-akan kok ngoten. Kenapa alihatan? Kalau kita ini melihat arti daripada ilah. Ilah itu la ilah, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Maksudnya yang bagaimana? Ketika kita ini mengucapkan la ilaha illallah adalah kita yakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Lah konsekuensi ilah illallah niku wau adalah Rabbul Alamin yang membuat hukum. Sehingga ilahnya ini tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memelihara Al-Malik kecuali Allah, tidak ada yang Ar-Razzaq yang memberi rezeki kecuali Allah. Niki sangkutane, konsekuensine harus menjadikan Rabbul Alamin. Rob niku napa? Yang memberi hukum. Dimulai dari bagaimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekehing puji gadane Gusti Allah. Lek sekehing puji gadane Gusti Allah niku kudu gadane kudu olahraga. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yo ndang budal. Artinya sampean napa? Artinya sampean memuji, mengagungkan Allah. Nah niku. Maka atuhajjunni fillahi wa qad hadani. Maka ketika kaumnya tadi ini mendebat Nabi Ibrahim sampai napa jenenge dengan menakut-nakuti, lek kon gak melok nyembah iki. Nah, oh iki iso dadi ngene, iso ngene, gak percaya engko lek tak laporno nang ndi? Tak lapor nang Namrud. Nah, saya adukan ke pendeta. Pendeta ini mempunyai napa jenenge lek ngarani. Ustadz ini mempunyai napa jenenge alumni mempunyai tutuk pondoke, tutuk pesantren ini duwe kiai-kiaine, duwe organisasine iki sampai tutuk presiden. Waktu itu jenenge Namrud. Dan ini diweden-wedeni, Nabi Ibrahim diweden-wedeni. Maka Nabi Ibrahim menjawab, wala akhafu, saya tidak akan takut. Tidaklah saya akan takut ma tusyriku nabi, tentang apa-apa yang kamu persekutukan. Artine weden-weden sing tutuk pendeta, tutuk kene sampai tutuk raja pun Nabi Ibrahim gak gentar sama sekali. Saya gak takut dengan itu. Saya gak takut dengan apa yang kamu persekutukan. Illa ayyasha rabbi syai'an, kecuali atas kehendak Rabbi syai'an, Tuhanku sendiri. Atas kehendak dari Tuhanku sendiri. Jadi kehendak Tuhanku tadi ini maksudnya Allah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam niki sudah berpegang teguh dengan Tuhan. Konsekuensi daripada pencarian ini dikei hidayah. Lek wis dikei hidayah, nah, maka wa yusabbit aqdamakum,
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa barang siapa yang menolong intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Apabila engkau menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong? Nah, inna arsalnaka syahidan. Nah, di dalam Quran surat Al-Fat, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya engkau kami utus untuk menjadi saksi bagi setiap manusia, setiap makhluk. Mubasyiro, memberi berita gembira, wanadziro, dan peringatan. Litu'minu billahi wa rasuli, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila, untuk beriman kepada Allah, wa tu'azziru, supaya menguatkan agamanya Allah ini supaya kuat, wa tuwaqqiru, dan supaya tersebar agamanya Allah ini supaya tersebar. Jadi kalau kita ini melihat agama dalam keadaan dikuyo-kuyo, dalam keadaan agama ini nggak nggak ada yang nopo lek ngarani, gak ono sing reken agama, nggak ada yang mempedulikan, maka kita ini harus mempunyai tanggung jawab koyok dene Nabi Ibrahim mulai memikirkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang yang berpikir niku. Nah niku. Kemudian memberikan setelah memberikan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala wa yusabbit aqdamakum, mengokohkan langkah niku wau, dadi gak wedi ambek menungso, gak wedi ambek makhluk. Gak akan takut dengan makhluk. Sampai nopo? Sampai raja, sampai presiden pun sing diwedi gawe weden-weden, mereka mengancam dengan berbagai kekuatan kepada Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim gak takut. Wala khofu ma tusyriku nabihi, dan tidaklah aku takut dengan apapun yang menjadikan kamu menyekutukannya. Illa ayyasha rabbi syai'an, kecuali atas kehendak Tuhanku sendiri. Kecuali atas kehendak Tuhanku sendiri. Nah ini Allah ini mempergunakan kata Robbi. Rob niku sing damel hukum. Nah, konsekuensinya hukum niku wau. Lek menungso mempunyai mengerti tentang masalah Rob, sapa wonge sing gelem ngucap napa? Paribasane ngucap subhanallah, maha suci Allah. Lah niki dengan sendirinya dia memasukkan kesucian dalam hati. Lama-lama hatinya akan suci dengan berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lek wong sing bersyukur alhamdulillah, 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 saking puji gadane Gusti Allah. Niku au suwe-suwe lama-lama masuk ke dalam hati. Sehingga nopo? Syukur niku la in syakartum la azidannakum, akan ditambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sing besar, Allah sing gede. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Maka
lama-lama hatinya akan menjadi besar. Makanya ketika kita ini diperintah ono waktu ini mari sembahyang, mari sholat, ya berzikir astagfirullahaladzim. Iku ojo diremehkan astagfirullahaladzim. Seakan-akan apal wis sembarang wis apal kalimatnya subhanallah. Seakan-akan itu nggak punya adab itu. Nggak akan merubah keadaan hati. Kenapa? Setiap amal anak Adam ini akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah gak butuh kamu menyebut dia atau memuji dia, Allah gak butuh. Sing butuh itu kamu kepada Allah. Jadi kalau kamu mengucapkan subhanallah, subhanallah, ingat bahwa kamu yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kamu. Sehingga seakan-akan kamu mempergunakan waktu, wah kesuwen ini selak ngene. Itu mempertuhankan selain Allah. Jadi kalau kita ini berzikir astagfirullahaladzim, aku jauh sepuro nang Gusti sing moho agung. Wong jauh sepuro ini gak adab blas. Lek terus Kanjeng Nabi tidak dikatakan beragama orang yang tidak beradab. Berarti wong sing kok ngene iki gak duwe agama. Ustad, gak ngurus ustad, gak ngurus kiai, gak ngurus ustad. Wong bar sisa sing iso ngawang iki lho. Bar sisa sing iso ngawang diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Sing diarani bar sisa iso ngawang. Ketika dia ini meninggalkan adab, maka dia sesat. Jadi ojo sampai kita itu menganggap remeh kalimat-kalimat Al-Quran, kalimat zikir. Sing benar-benar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bisa satu nafas, satu kalimat. Subhanallah itu satu kalimat, satu nafas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau nggak bisa satu kalimat, satu nafas, ya berarti mungkin disingkat menjadi 3 kalimat satu nafas, sehingga nopo 10 nafas subhanallah, 11 nafas. Kalau 33 kali berarti 10 nafas. Lek sik kesusu ya aja nggawe sing 33. Ada yang 25 dari Kanjeng Nabi, nggih dari Rasulullah. 25 subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, ditambahi la ilaha illallah 25. Sik kesusu kurang sik kesusu sik kurang napa? Kurang singkat. Ya nggawe 10 ae. Yang 10 subhanallah, 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 subhanallah ping 10. Alhamdulillah ping 10, Allahu Akbar ping 10. Supaya napa? Supaya enggak sia-sia hidup kamu itu. Kenapa? Karena yang dikatakan mukmin itu adalah orang yang menjaga ilmu sehingga diamalkan dengan sungguh-sungguh. Ngene iku sing diarani mukmin. Adab kepada amal niku wau. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Nah ini. Wasi'ah niku luas. Tuhanku sangat luas. Segala syai'in ilma. Segala sesuatu tentang masalah ilmunya. Ilmu Tuhanku ini sungguh sangat luas. Rob kami sangat luas ilmunya.
ilmu Tuhanku sendiri. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Tuhanku ini pengetahuannya sungguh luas. Afala tatadzakkarun, apa kamu gak mikir, gak memulai berpikir. Perbandingannya ya nopo? Kalau kita itu nopo lek ngarani? Kalau kita ini 5 waktu sholat 5 waktu menghabiskan kira-kira pinten satu sholat nih, taruhlah sholat maghrib kira-kira pinten 10 menit niku wis suwe 5 menit. Kemudian duduk berzikire pinten 10 menit, berarti pinten 20 menit. Dungane 5 menit, berarti 20 menit. 20 menit ping 5. Kenapa? Karena 5 waktu. 20 menit ping 5 berarti pinten 120 menit. Lah lek sak jam niku wau, sak jam iku 60 menit. Berarti sampean berzikir dan sholat itu hanya membutuhkan 2 jam. Sedangkan sampean dikasih umur itu 24 jam. Dalam sehari sampean pergunakan untuk mencari dunia sak piturute, mempergunakan dunia sak piturute wis 22 jam. Sik sampean digawe akhirat itu sampean gawe, sampean remehkan dengan cara napa? Iku gak pantes blas jadi menungso sing berakal. Lah niku hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini, ayat yang ke-80 ini, wahajjuhu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani. Pelajaran bahwa orang yang dakwah itu mesti dimungsuhi. Dimungsuhi oleh siapa? Oleh kaum di sekitarnya. Orang dakwah itu pasti dimusuhi oleh kaum sekitarnya. Kemudian orang yang dakwahnya benar pasti tidak akan takut. Dengan adanya tidak takut. Kenapa? Wala khafu ma tusyriku nabihi illa ayyasha rabbi syai'an, kecuali atas kehendak Allah sendiri, Tuhanku sendiri. Kemudian wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan keluasan daripada ilmu. Semakin hari ilmunya orang dakwah itu tidak akan mandek. Ilmu niku seluas langit dan bumi. Mangane wali-wali Allah niku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka afala tatadzakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Lek kon gak mikir, ya selamanya kamu tidak akan masuk dalam kondisi Nabi Ibrahim niku wau. Monggo saat ini mulai berpikir, melihat keadaan bagaimana mulai menghidupkan agama niku, monggo dihafalkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.